Kelengkeng itu sebenarnya tidak sulit ya, tetapi kita harus intensitas. Tidak ada yang namanya kelengkeng itu gagal selama ini. Nama saya Yusuf Sulaiman, yang bisa dipanggil Pak Sule. Pak Sule adalah salah satu singkatan, yaitu Super Lengkeng, yang sekarang ini kita kembangkan di Pusat Penelitian Sawit Sari di Fakultas Biologi. Kelengkeng adalah salah satu tanaman yang unik menurut saya, karena kelengkeng bisa diatur pembunganya, pembuahannya bisa diatur dengan jarak waktu dari usia 2,5 tahun hingga sampai seterusnya sampai 10 tahun atau 11 tahun atau 15 tahun. Maka di situ kita lakukan dengan cara pembungaan itu berganti-ganti, dari sekian pohon bisa dijadikan misalkan 10, bisa kita bungakan 5 dengan bulan yang berbeda. Maka dalam kurun waktu 1 tahun, maka kita tidak ada henti-hentinya untuk memanennya. Kalau 1 tahun itu sebenarnya 1 pohon itu kita bungakan berjalannya 6 bulan. 6 bulan kita panen. 6 bulan stuck, berhenti. Sampai tahun berikutnya dengan jumlah 12 bulan. Maka 12 bulan bisa dilakukan lagi pembungaan. Sama seperti pohon-pohon yang lain 1 tahun sekali. Tetapi ini dilakukan dengan cara nutrisi yang bisa memunculkan bunga, seperti yang di wilayah ini yang sudah kita lakukan. Ada jenis kelengkeng 2 meter sudah berbuah tanpa disentuh, tanpa diberikan nutrisi, ya, itu sudah berbuah. Itu yang jenisnya yaitu Diamond River. Sekarang kita punya Diamond River itu. Sudah ada contoh, itu tanpa diapa-apain, 2 meter sudah berbunga. Tetapi kalau yang saya kelola saat ini, kalau tidak diberikan nutrisi pembungaan, tidak bakalan akan keluar bunga. Yang seperti Diamond River itu ada macam-macam, seperti kelengkeng merah, itu yang disebut ruby longan. Sekarang ada contohnya ruby longan yang ada di pot. Itu sama jenisnya, seperti wangrai itu sama, seperti wusan sama, seperti kristalin sama, itu tanpa dilakukan aplikasi hormon. Di Indonesia itu ada kelengkeng yang disebut kelengkeng lokal, tapi namanya belum diberikan nama. Namanya kelengkeng lokal. Seperti ada di daerah mana? Bandungan, kemudian ada di Pringsurat, Temanggung, kemudian daerah Ambarawa, itu kelengkeng lokal. Di sini juga kita ada contoh-contoh kelengkeng lokal. Ciri-ciri khasnya kelengkeng lokal itu ada kecil buahnya. Beda dengan yang sekarang kita lakukan dengan cara teknologi, yaitu kelengkeng yang namanya disebut kelengkeng new crystal. New crystal fisiknya daunnya lebar, daunnya lebar, buahnya juga besar. Tetapi para produsen belum paham, kok new crystal itu ada yang kecil buahnya, kok yang namanya itoh itu besar buahnya, kok ini besar buahnya atau kecil buahnya. Tergantung batang bawah, terbuat dari batang bawah itu dari mana. Kalau batang bawah itu terbuat dari kelengkeng lokal, maka munculnya kecil. Ya tidak kecil banget, tapi ya agak lumayan gitu. Daripada yang seperti itoh. Itoh itu batang bawahnya itu terdapat dari Diamond River. Bijinya Diamond River itu ditanam, kemudian disambung oleh itoh, maka buahnya akan maksimal. Ada sebuah perbedaan antara
New Crystal dengan Diamond River. Kalau Diamond River itu bijinya besar, airnya banyak. Kalau New Crystal bijinya kecil, airnya sedikit, airnya hampir tidak ada air, rasa crunchy-nya itu muncul. Ya, rasa crunchy-nya itu muncul. Maka di situ tuh banyak orang terkesan dengan rasa kelengkeng yang keresnya itu. Nah, itu terbuat dari batang bawah dari Ito, batang atas dari New Crystal. Maka itu hasilnya itu. Kenapa itu terjadi? Saya sudah berbagai banyak yang saya teliti di situ. Kalau buahnya kecil, batang bawahnya itu dari kelengkeng lokal. Yang seperti halnya yang di daerah Lek Surat, itu bijinya ditanam, setelah muncul ditempel, di grafting, diokulasi dengan New Crystal atau Ito. Maka apa yang terjadi? Hasilnya akhir yaitu, Pak, pertanyaannya ini kok kecil-kecil Pak, tapi kok ini besar. Itu yang saya cari waktu itu, ada pertanyaan dari masyarakat. Nah, sekarang saya bisa jawab. Sampai ini ditulis ada sebuah disertasi bagi mahasiswa yang penelitian tentang kelengkeng. Itu saya sudah mencapai 5 tahun. Masih banyak melakukan review kembali. Update terus. Sampai diketemukan jenis itu, bahwa jenis itu adalah bagus. Tidak sedikit saya harus mempelajari tentang buah kelengkeng itu. Kelengkeng itu sebenarnya tidak sulit ya, tetapi kita harus intensitas. Tidak ada yang namanya kelengkeng itu gagal selama ini. Tetapi ada kegagalan kelengkeng itu diserang oleh hama. Hama itu dari mana? Kita harus mempelajari bagaimana cara pengendalian hama. Ketika pohon itu berbunga, ada benang sari, oke? Ada bunga betina. Benang sari yang ada di bunga itu tadi, maksudnya benang jantan, bunga jantan. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, benang sarinya bunga jantan itu diserbuk oleh macam-macam di situ. Ada kupu, ada binatang kelanceng madu, ada tawon madu, ada tawon pispa dan sebagainya. Itu ikut mendukung, ikut menyerbuk atau ikut membantu petani supaya itu jadi buah dari bunga betina itu tadi. Setelah bunga betina itu tadi menjadi pentil, hati-hati terhadap pentil itu. Hama yang nempel pada bunga itu akan melakukan bertelur di situ karena dia ada perkawinan antara betina dan jantan, maka dia akan bertelur ada di kerumunan bunga. Itu adalah salah satu kesempatan untuk mencari rumah, untuk membuat sebuah keturunan. Aku bertelur di situ. Aku akan membesarkan anakku. Dari mana makanan anakku tadi itu? Ada buah di situ yang sudah ready untuk kamu makan. Nah, saya bercerita itu, bagaimana cara pengendalian hama itu terhadap buah itu sendiri bagi petani-petani di luar sana. Apa yang harus kita usir supaya tidak merugikan petani? Dalam kurun waktu 6 bulan nanti kita sudah mengharapkan buahnya. Selama pengendalian hama itu tidak kita usir, kita tidak bisa mengharapkan buah itu nanti. Maka akan terjadi kering buah itu tadi. Di dalamnya sudah lubang, sudah didatangi oleh ulat. Nah, ulat itu tadi berpindah-pindah, setelah makan ini pindah lagi, sampai dia kering. Maka banyak petani yang dirugikan oleh fenomena itu. Penanganannya begini sederhana. Begitu dia keluar biji, calon buah sudah sebesar biji jagung, maka disemprot dengan pengusir hama. Apapun sudah yang sifatnya hama itu tadi
sudah tidak lagi datang ke situ. Kecuali burung. Pak, saya nggak bisa mengatasi setinggi itu. Sudah diserahkannya Tuhan. Burung nanti akan datang untuk memakan ulat itu untuk diberikan kepada anaknya. Makanya di sini kan banyak burung, Mas. Jangan diusir burung-burungnya ada di sini. Ini sebuah ekologi yang kita harus merawat burung yang membantu kita. Ketika kita lupa untuk membersihkan hama, maka burung yang datang untuk memangsanya. Jangan diusir dia, jangan dibunuh dia. Berikan dia kesempatan rumah untuk di sini. Maka dia akan hidup layak seperti manusia hidup layak di kampung. Sama dengan burung. Dia butuh kehidupan. Kalau menurut saya petani kelengkeng sebenarnya harus rutinitas ya. Rutinitas untuk mengembangkan kembali, membuahkan kembali dengan cara yang baik. Maksudnya saya yang baik itu misalkan belum bisa belajar ini memang harus belajar. Karena pengendalian hama itu sangat sulit untuk diantisipasi. Oke, silakan berbunga, tapi harus melihat kondisi apakah siap dibunga atau tidak. Nah, itu harus belajar dari situ para petani. Jangan meniru-meniru yang lain dibunga, tetapi layak tidak dibuahkan pada saat ini. Jangan ombyong-ombyong, oh dibuahkan, tanpa dasar ilmunya. Bisa dibungakan, tetapi tidak maksimal. Kalau sudah maksimal, bisa kita lihat yang ada di sekitar ini. Ya, itu adalah faktor kondisi pohon itu sendiri. Kalau terburu-buru melakukan pembungaan karena emosi, maka itu yang terjadi. Tetapi kalau kita sabar menunggu saat ini harus dibuahkan, hasilnya akan maksimal. Dan buahnya bagus, gede-gede, bijinya kecil. Nah, itu yang disebut kata orang-orang itu buah yang premium.